Halo, saya Dr. Edward, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering saya dapatkan mengenai low back pain. Jadi, banyak yang bertanya, apakah korset bisa membantu pada back pain? Korset ini memang menjadi salah satu alat yang paling sering diresepkan oleh dokter ketika pasien mengalami back pain. Korset ini memang bisa membantu untuk mengurangi rasa nyerinya pada saat lagi sakit-sakitnya. Tapi hati-hati dalam penggunaannya karena dia sebenarnya tidak dimaksudkan untuk dipakai dalam jangka panjang. Dia hanya dipakai untuk sementara pada saat sakit-sakitnya. Kenapa? Karena kita tidak ingin memanjakan otot-otot tulang belakang kita. Karena korset ini bisa menggantikan peran otot-otot tersebut, sehingga otot-otot tersebut jadi tidak begitu aktif kalau kita pakai. Maka itu nyerinya jadi berkurang. Tapi kalau kelama-lamaan kita pakai, maka ototnya jadi mengecil, jadi lebih lemah. Oleh karena itu, setelah sudah berapa waktu lewat, korsetnya harus dilepas, kemudian kita harus melatih otot-otot tulang belakang kita. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah ranjang keras benar bagus untuk back pain? Ini juga jadi salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan ketika pasien sudah mengalami back pain. Mereka menanyakan, apakah saya harus beli ranjang yang keras atau tidak? Sebenarnya jawabannya adalah kita direkomendasikan untuk menggunakan matras yang medium firm, jadi tidak terlalu keras atau tidak terlalu empuk. Karena kalau matras kita terlalu keras, itu akan menekan pada titik-titik tertentu pada tubuh kita yang membuat tidur kita jadi tidak nyaman dan jadi pegal-pegal pada pagi harinya. Dan ini juga mengurangi kualitas tidur seseorang. Kalau terlalu empuk matrasnya, maka kita juga jadi terlalu masuk ke dalam dan tulang punggung kita menjadi dalam posisi yang tidak nyaman atau tidak optimal ketika tidur, sehingga pagi-pagi juga bisa jadi sakit. Pada intinya, kita juga harus memilih sendiri kasur kita. Jadi kita harus sebaiknya dicoba sendiri karena tidak ada matras yang sempurna untuk semua orang. Jadi kita harus cobain dan kita rasakan itu nyaman atau tidak ketika kita menggunakannya. Jadi sedikit tips, kalau kamu nyeri punggung saat tidur, kamu bisa ganjal dengan bantal atau guling ditaruh di bawah lutut sehingga posisi tulang belakangnya lebih netral dan itu jadi tidak sakit biasanya. Oke, next question. Apakah berenang bagus untuk sakit pinggang? Ini adalah salah satu pertanyaan juga yang sering ditanyakan oleh pasien ke saya. Jadi memang mereka suka dibilangin kalau lagi sakit pinggang coba berenang, katanya bisa memperbaiki sakit pinggangnya. Sebenarnya nggak salah juga, cuman harus hati-hati, tidak boleh sembarangan berenang. Karena gaya dari berenang itu juga berpengaruh. Misalkan gaya dada atau gaya kodok, itu sebenarnya kurang bagus untuk sakit pinggang. Karena kita biasanya akan harus arching our back ketika kita mau ke atas mengambil udara dan juga leher kita juga jadi lebih mendongak ke atas sehingga juga memberikan tekanan pada tulang belakang kita. Sebenarnya ada terapi lain, yaitu adalah hidroterapi. Ini adalah exercise tapi di dalam kolam renang. Di sini fungsinya kita bisa menurunkan beban pada tulang belakang kita sambil kita bisa melatih kekuatan dari otot-otot tulang belakang kita. Oke, next question. Apakah saraf kejepit harus dioperasi? Ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien ke saya. Jadi menurut pengalaman saya di praktek saya, sekitar 90% pasien yang memiliki saraf kejepit itu sebenarnya membaik tanpa operasi. Jadi memang utamanya itu pertama kita ingin coba konservatif dulu dengan terapi dulu. Tapi harus hati-hati karena kita harus kenali dulu tanda-tanda yang dimana kita harus segera dioperasi. Pertama, itu misalkan kita melihat ada tanda kelemahan dari anggota tubuh bawah kita. Itu kaki-kaki kita jadi lemah, jadi tidak bertenaga. Atau kita misalkan kehilangan sensasi di kaki kita. Atau kita juga mengalami gangguan seperti gangguan kencing atau gangguan BAB, jadi tidak bisa ditahan atau jadi tidak berasa. Itu menjadi tanda-tanda kalian harus segera dioperasi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah boleh dipijat saat sakit pinggang? Ini juga salah satu pertanyaan yang paling sering. Jawabannya boleh. Tapi tergantung tujuannya apa. Jadi pijat ini tujuannya adalah untuk kita untuk mengurangi nyeri atau merelaksasi otot yang memang lagi tegang. Tapi balik lagi, dia mungkin tidak menyelesaikan masalah nyeri punggungnya ini secara keseluruhan. Karena itu kita harus tahu persisnya masalahnya di mana. Apakah di ototnya saja, apakah di tulangnya, apakah ada masalah sarafnya. Oleh karena itu baiknya dikonsultasikan dulu ke dokter SPKFR untuk masalah ini. Oke, itu 5 pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan tinggalkan di kolom komen. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Edward. See you on the next one.